Halo teman-teman kopi Indonesia atau petani kopi, ini adalah review yang keberapa kali, mungkin beberapa puluh kali pada tanaman kopi robusta sistem tanam pagar ya. Ini mungkin usianya kurang lebih 5-6 bulan kalau yang di atas ini ya. Ini dataran tinggi. Jadi saya itu menanamnya bertahap dari bawah ke tengah lalu baru ke atas. Nah, kalau yang ini sudah berusia 5-6 bulan. Jaraknya itu 0,80. Ya, mungkin nanti akan kita lebih rampingkan lagi atau kita rapatkan lagi jaraknya. Karena kita akan melihat dulu bagaimana pertumbuhannya. Kalau yang paling bawah sekali itu 0,5 dikali 2,5. Kalau yang di atas ini 0,80 dikali 2,5 meter. Dan ini kita habis pembersihan gulma ya, pembersihan gulma pada lahan kopi saya, sekaligus kita membuat terasiring, perapian terasiring maksudnya. Dan juga saya tidak menggunakan mesin rumput karena sekaligus penggemuran pada lahan yang saya miliki ini. Jadi tanahnya saya gemburkan, makanya saya menggunakan cangkul. Jadi fungsi saya mengemburkan agar oksigen atau udara itu bisa terserap oleh tanah, dan di dalam tanah ini tentu saja ada mikroorganisme yang mana berfungsi sebagai keberlangsungan hidup pada bakteri-bakteri bermanfaat untuk tanah dan juga tentunya untuk tanaman kopi. Di lahan ini, kalau kopi yang tua ini adalah kopi warisan ya, mungkin usianya sudah puluhan tahun. Sebelum saya menanam kopi sistem pagar, ini juga sudah ada. Mungkin kedepannya kita akan replanting. Artinya kita ketika tanaman yang kecil ini ya, yang sistem pagar ini, setelah dia besar dan pertumbuhannya bagus, mungkin yang ini ya, walaupun dia berbuah dan kehidupannya subur, tetapi mungkin akan kita ganti. Karena saya suka dengan kerapian saja, rapi, lurus, dan ada lorongnya dan mudah untuk kita rawat. Jadi ketika kita jalan itu nggak terpleset-pleset karena kita telah membuat terasiring. Terasiring ini juga sekaligus berfungsi sebagai penahan tanah agar tidak longsor, dan juga dia juga berfungsi sebagai penahan unsur hara agar tidak terbawa oleh hujan ketika musim hujan itu datang. Nah, biasanya saya membersihkan gulma ini, awalnya saya bersihkan, lalu saya taburkan dolomit, lalu saya biarkan, saya berikan pupuk, pemupukannya sesuai dengan umur. Kalau yang seperti ini, otomatis saya hanya memberikan urea ya. Jadi waktu saya memberikan urea itu ketika di bulan 8 kemarin. Jadi curah hujannya tidak tinggi. Kalau sekarang curah hujannya sudah sangat tinggi dan saya tidak memberikan pupuk. Dan setelah itu barulah saya bersihkan lahan ini dan membuat teras-terasnya. Jadi perapian terasnya. Nah, terasiring ini ya teman-teman, terasiring ini sebenarnya terasiring bukan sebagai kita mempermudah untuk jalan, tetapi terasiring yang benar kita bisa lihat yang di atas, saya tunjukkan. Terasiring yang benar itu bukan dibikin rata ya, tetapi dia harus dibikin lekukan seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat di jurnal atau dibaca di penelitian di luar atau di kampus-kampus, atau di sini mungkin teman-teman ada yang tamatan dari sarjana pertanian sudah tahu terasiring itu fungsinya untuk apa dan kenapa harus dibikin lobang seperti ini. Nah, lobang yang seperti ini itu berfungsi sebagai irigasi dari air. Dan ketika kita memberikan pupuk, baik itu pupuk kompos atau pupuk kimia, kita bisa meletakkannya di sudut sini, di samping tebing dinding yang kita bikin. Di sini ya. Nah, di sini di jalurnya sini. Sehingga ketika hujan turun, hujan itu atau maksudnya pupuk itu dia tidak akan hanyut ke bawah, air ke bawah. Jadi dia tetap fokus pada lubang yang telah kita bikin ini. Nah, ketika dia sudah terpendam di situ, maka tidak akan
terjadinya atau sedikit terjadinya mubazir pupuk yang terbuang secara sia-sia. Jadi karena pupuk sekarang ini kadang mahal kadang murah, makanya kita harus mengoptimalkan. Dan pembuatan terasiring bukan hanya untuk sekedar kita berjalan, tetapi juga memanfaatkan bagaimana pupuk itu bisa terserap dengan baik. Di sini teman-teman bisa lihat sendiri bagaimana penampakan saya bikin terasiringnya, ya. Nah, jadi saya di sini hanya sharing dan bukan mengajari dan juga bukan menggurui teman-teman. Saya yakin yang nonton di sini adalah orang-orang yang profesional dalam pertanian, dan saya yakin juga teman-teman juga sudah banyak pengalamannya dari saya. Dan jika ada salah dalam video ini, saya mohon diberikan masukan kepada teman-teman, dan saya akan terus update di perkembangan kopi yang dataran rendah dan dataran tinggi di channel ini setiap minggunya. Jadi saya akan update di sini. Jadi ada perkembangan baru, teman-teman bisa lihat di channel saya. Mungkin itu saja yang bisa saya bagikan kepada teman-teman dalam perawatan sistem tanam pagar. Jangan lupa selalu dibersihkan gulmanya. Pemupukan bukanlah kantong ajaib yang bisa membuat kopi itu tumbuh subur, tetapi dengan perawatan gulma, pengolahan lahan, maka kopi itu akan tumbuh dengan baik. Dan kalau tanahnya sudah bagus, apapun yang kita tanam, apapun yang kita berikan pada lahan tersebut, insya Allah akan bisa hidup dengan subur. Mungkin itu saja teman-teman. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.